Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul materi Falsafah Ekonomi Politik Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota yang pertama yaitu Muhammad Farhan Hakiki dengan NIM 501190306. Yang kedua ada Reci Melika Putri dengan NIM 501190295. Dan yang terakhir saya Siti Aisyah dengan NIM 501190289. Saya juga bertugas sebagai moderator. Baiklah, langsung saja. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Reci Melika Putri. Baiklah, saya Reci Melika Putri, NIM 501190295, akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang falsafah ekonomi politik. Ekonomi politik adalah manajemen terhadap urusan ekonomi dalam sebuah negara. Ekonomi politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas. Ekonomi politik memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi murni. Oleh karena itu, menurut Kaporaso, ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telah yang berbeda. Secara umum, kajian ekonomi politik adalah mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Itulah penjelasan dari materi falsafah ekonomi politik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Saya Siti Aisyah dengan NIM 501190289 akan melanjutkan penjelasan dari Reci Melika Putri yaitu tentang sejarah ekonomi politik Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Quran dan hadis, maka pemikiran ekonomi ini muncul juga bersamaan dengan turunnya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad akhir 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi diutus sebagai kepala negara dan kepala kenegaraan secara aklamasi karena sosok beliau dan perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam. Pada masa Nabi Muhammad, ia hadir sebagai tokoh sentral di negara Madinah dan ia juga dikenal karena keteguhan prinsip dan kesabarannya dalam memerintah. Pada masa pemerintahannya, ia membentuk pembagian tugas kenegaraan dengan cara mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat yang nantinya akan diutus sebagai wazir atau menteri, karib atau sekretaris, wali atau gubernur, amil atau pengelola zakat, dan gadi atau hakim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi politik dan politik ekonomi. Politik ekonomi adalah cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya mencapai kemakmuran rakyat. Sedangkan ekonomi politik adalah untuk mengungkapkan kondisi di mana produksi atau konsumsi diselenggarakan negara-negara. Banyak orang yang selama ini salah memahami ekonomi politik, menganggap ekonomi politik sama dengan politik ekonomi, dan mengasumsikan bahwa ekonomi politik adalah integrasi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Bahkan cenderung mendefinisikan ekonomi politik secara kata per kata atau menggunakannya untuk menganalisis dua bidang kajian, yaitu ekonomi dan politik. Padahal analisis ekonomi politik bukanlah analisis yang dikotomikan antara ekonomi dan politik karena keduanya tidak bisa dipertemukan. Di samping itu, wilayah kajian ekonomi dan politik terpisah jauh sehingga sulit untuk menyatukan dua bidang tersebut. Itulah penjelasan dari perbedaan ekonomi politik dan politik ekonomi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Hakiki. Baiklah, saya Muhammad Farhan Hakiki, NIM 501190306 akan menjelaskan pembahasan yang terakhir, yaitu perbedaan falsafah ekonomi politik Islam dan konvensional. Sistem ekonomi politik Islam merupakan seperangkat instrumen yang mengarahkan agar masyarakat berada dalam kehidupan falah, yaitu kemuliaan di dunia dan di akhirat. Apabila instrumen-instrumen ekonomi syariah itu ingin dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup 3 ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum. Yang kedua, ranah penguatan dan ekspansi, kelembagaan, dan yang terakhir adalah ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah, agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Pola berpikir ekonomi konvensional yang tanpa nilai telah menyebabkan ilmu ekonomi itu menjadi suatu ilmu yang digunakan untuk memenuhi tuntutan nafsu manusia semata, tanpa ada aturan yang jelas, serta melegalkan terjadinya eksploitasi dalam kegiatan ekonomi yang terjadi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi falsafah ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, kami mohon koreksi dan kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.